Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru masak beras 2 liter. Terus mau rekaman nih, ada kejutan apa ini? Ada breaking news ya. Kelihatannya kok penting ini. Jam 4 kurang seperempat ya. Kira-kira 20 menit lagi bubur saya matang. Oh, kayaknya penting didampingi siapa sih nih? Ada si Brewok ini sebelah kanan nih. Ada Megawati. Ada si Muzani. Siapa ini? Saiful Muzani. Bukan siapa? Ahmad Muzani. Ada Puan. Ini orang-orang penting. Ngapain sih? Di CNN apa di ini ya? Kita coba di CNN deh. Ya, bismillah. Sekretariat Negara. Sekretariat Negara aja deh. Enggak baunya sih, enggak. Mana? Enggak jalan. Sekretariat Negara gimana sih? Yastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nggak jelas gambarnya. Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Pak Jokowi mana? Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Ketua DPR RI. Ketua DPR RI siapa? Saudari Puan Maharani. Oh, Puan. Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Ibas Yudhoyono, tapi mewakili Ketua Umum yang sedang dalam perjalanan dari Tiongkok. Kemudian Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, karena mewakili Ketua Umumnya yang sedang berada di luar kota. Saya juga didampingi penting bener Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar, partai-partai Ketua dikumpulin. Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli, Saudara Zulkifli Hasan, ini Pak dan Baji. Ketua Umum Partai Nasdem, Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Ini Brewok, si Brewok. Kita tadi sudah membahas perkembangan situasi negara. Dan izinkan saya membacakan Bakar-bakaran ya, gedung-gedung DPRD dibakar di mana-mana, terus rumahnya dijarah, rumah Sri Mulyani Menteri, rumah Eko, rumah Nafa Urba, rumah siapa lagi tuh, rumah dijarah, rakyat Pesta Pora, rumah siapa lagi tuh, rumah Uya Kuya. Hati-hati, rumput kering sudah mulai terbakar ini. Dan ini tampaknya serius, kita lihat ya. Bubur sudah matang belum sini? Belum. Pernyataan. Apa? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam beberapa hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat, menghormati dan terbuka aspirasi yang murni dari masyarakat. Apa maksudnya aspirasi murni itu? Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan
ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Katanya banyak yang mati di berbagai kota, saya nggak tahu. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Ya, polisi harusnya ngasih laporan konferensi pers secara berkala. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, Apa aspirasi? saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing Kok dinonaktifkan? terhitung sejak hari Senin 1 Oh ya, September dinonaktifkan. 2025, Ahmad Saroni nggak dicopot, yaitu pindah ke komisi terhadap lain. anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Makanya jangan dibiasain joget-joget. Kemudian para pimpinan, Ini awalnya kan joget-joget yang bikin marah ya. Dulu siapa sih yang bikin awal joget-joget itu ada perayaan 17 Agustus terus satu istana joget-joget. Itu jangan Pak Jokowi. Harusnya hikmat ini, Mak. Rakyat susah zaman itu joget-joget. Ya disuruh presidennya, akhirnya karena kebiasaan joget itu akhirnya ikut tuh DPR joget-joget. Emangnya di orkes dangdut kawinan, saya kalau dengerin ikut kawinan di sini undangan-undangan tuh nggak nyaman. Habis musiknya kenceng bener, terus ada yang joget-joget, ada organ tunggal, nggak cocok nih. Quran yang lagi saya apalin 30 juz tuh udah nggak bisa nerima musik atau joget-joget yang apalagi yang kemarin di DPR itu. Apalagi di kawinan-kawinan, ya di kampung ini nih desa. Nggak tahu di desa, ini desa Mekarsari, besok ada undangan kepala desa juga pasti musiknya kenceng, pasti itulah nggak nyaman, habis makan cepet pulang. Seperti kata Rasulullah, kalau tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Jadi kalau udah ini cepat keluar dari pasar. Tempat yang paling baik itu masjid, jangan buru-buru keluar dari masjid gitu. Tapi cepat buru-buru keluar dari pasar. Tapi sekarang pasarnya di marketplace, jangan semua dijajaki itu barang-barang itu. Apa yang perlu langsung dibeli, habis itu jangan dibuka lagi tuh platform-platform TikTok kayak YouTube, Shopee kayak Tokopedia. Itu pasar tempat yang paling buruk itu kalau menurut Rasulullah. Cepat beli, cepat keluar ya dari platform itu. DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium. Coba pencabutan tunjangan, udah di demo berdarah-darah baru dicabut. Jadi nggak ada kepekaan kan anggota DPR itu. Tunjangan beras 12 juta, tunjangan tunjangan rumah 50 juta. Piye tuh alasannya 12 juta ya kan untuk konstituen, tunjangan beras 12 juta. 12.000 aja seliter di sini susah bener. Terus dengar informasi anggota DPR dapat beras 12 juta. Itu kan kita pusing sebagai rakyat. Ini baru saya masak beras tuh 2 liter, 24.000. Itu kita olah. Diolah itu nanti dapat 150.000, belanjain lagi 2 liter beras, belanjain ayam, belanjain kacang kedelai, belanjain bawang. Hidup susah loh rakyat itu. Ini beras tunjangan 12 juta, rumah 50 juta. Di sini 15, ada 600.000 teman saya itu sampai 6 bulan nunggak bayar kontrakan, nggak sanggup, 600.000 sebulan. Ini terpaksa dia minta maaf dan pindah entah kemana itu sama istrinya, anaknya 2 balita itu. Bayar kontrakan 500.000 susah loh. Ini 50 juta rumah apa sih? Kunjungan kerja ke luar negeri.
langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik, duit dari rakyat mereka masing-masing diambur-amburin untuk anggota DPR, tunjangan dari apa sih? keanggotanya di DPR. Tunjang. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing Bu Mega kurus ya? bahwa para anggota DPR harus selalu peka Peka. dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Alah, nggak berpihak aja. Kami menghormati kebebasan berpendapat. Ya, tapi jangan. Seperti diatur dalam Ya, tapi dikeprok-keprok begitu videonya, terus kemarin di stop itu live apa namanya di TikTok. Saya juga nggak bisa live, nggak bisa jualan buku, nggak bisa jualan madu gara-gara live-nya di stop sama pemerintah itu. Bikin susah juga tuh top live. Ya, kita ngerti deh supaya nggak menjalar itu semangat apa memberikan inspirasi ke kota-kota lain kerusuhan itu. Tapi terus jangan dilupakan juga, jangan lama-lama live itu cepat dipulihkan lagi, live TikTok itu. United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, Nggak ngerti, pasal 19 nggak ngerti rakyat yang dan gitu-gitu. Undang-Undang nomor 9 Kerjaan tahun yang penting. 1998. Penyampaian Terus nggak ngerti yang gitu-gitu, yang penting itu ini loh, apa 3 anak saya itu pada nganggur laki-laki itu gimana itu? 2 SMA, 1 sarjana. Oh, 4 berarti sama mantunya sarjana. Berarti susah jadi kerja langsung setahun putus nyarinya itu susah. Begitu dapat juga 6 juta, fresh graduate loh 6 juta. Kontrakan 1 juta, tinggal 5 juta lah buat anaknya yang lagi bimba itu, sebulan 400.000. Lah terus itunya, bensinnya. Terus makan siang yang kerja di kantor itu berapa? Kalau 25.000 kali 25.000, 25 hari kerja udah 625. Tinggal berapa itu bensinnya, makannya? 6 juta UMR. Gaji apa 6 juta di Jakarta? 5,3. Nah itu yang kerja. Terus nanti masih dibayang-bayangi putus kontrak. Nggak ada jaminan dilanjutkan, ya kan? Putus, cari lagi. Nyarinya lama itu susah. Gimana itu? Jadi saya nggak terlalu penting ini gini-gini ini. Wes aku ini dulu lah. Udah jam 4 kurang 5. Ya dilanjutin sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal-pasal United Nations itu nggak penting. United Nations, pasal-pasal kebebasan pendapat ya. Ini kebebasan nyari kerja dan dapat kerja mudah dan harga-harga murah itu loh yang gampang, yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya moga-moga ya bisa. Fungsi pemerintahan itu kan 2 ya, memberikan rakyat sejahtera dan kemudian memberikan rasa aman. Lah demonstrasi itu dikepruk begitu gimana? Banyak yang mati di berbagai kota katanya ya, dilindas sama polisi. Iya, kebebasan pendapat. Terus kemudian apalagi itu fungsi pemerintah memberikan rasa aman dan juga memberikan kesejahteraan. Mana kesejahteraan? Kerjaan susah. Itu. Wes nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.